Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah orang-orang yang saat berpuasa itu boleh berbuka. Siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau sedang saat berpuasa boleh berbuka. Walaupun belum waktunya buka puasa. Yang pertama adalah yang sering kita dengar, yaitu orang yang sakit apabila tidak kuat atau tidak kuasa untuk berpuasa. Karena tidak semua orang sakit itu boleh berbuka puasa, itu tidak semua. Ya contoh paling mudah lah, misalnya yang namanya sakit itu kan yo kita keiris saja tangan kita saat ngirisin bawang misalnya atau mau memasak gitu kan yo tergores kan mesti keluar darah, mesti yo sakit gitu ya. Itu namanya ya sakit. Ini bukan berarti kalau sakit lantas boleh berbuka, tidak semuanya. Yaitu hanya orang-orang sakit tertentu saja yang memang apabila dilanjutkan puasanya ini akan membuat mudorot bagi dirinya, menambah sakitnya, atau bahkan mengancam jiwanya. Ini yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Kalau hanya sakit biasa, ya maksud biasa ini ya semua sakit itu ya memang berbahaya gitu ya. Tapi yang masih kuat, yang masih mampu dan tidak membahayakan dirinya kalau melaksanakan ibadah puasa, yaitu tetap harus berpuasa. Ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kemudian berikutnya yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan. Orang yang sedang bepergian. Yang bepergiannya itu memang sudah cukup jaraknya berdasarkan syariat Islam. Jarak di sini yang ditempuh ya setidaknya lebih dari 80 km. Cuman kadang-kadang begini, kita lucu juga. Ini kan ketentuan ini ya 80 km itu kan yang dari zaman dulu ya. Itu kan tidak secanggih sekarang ini transportasi. Sekarang jangankan 80 km ya, misalnya dari Jogja, Jakarta saja itu kan hanya ditempuh cuma kurang dari 1 jam kalau kita naik pesawat. Padahal yang ngomong jarak tempuh itu ya lebih dari 80 km. Apa ya segitu tuh lantas kita berbuka puasa? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Boleh nggak sih sebetulnya berbuka puasa? Karena sudah memenuhi ketentuan syariat. Ya kalau kita ngomong boleh dan tidaknya ini karena kita kembali lagi pada yang secara syariat memang itu sudah ada ketentuannya. Tapi kalau kita berbuka puasa, ya apakah pantas? Ya kan ya tidak. Ya artinya kalau kita masih mampu melaksanakannya, yo tetap diteruskan puasanya. Kenapa? Karena kalau kita berpikir, wah kenapa boleh berbuka, kemudian berbuka kan tetap sama aja. Dia punya kewajiban untuk mengkodok di hari yang berbeda, di bulan yang berbeda. Ya artinya tetap kita harus melakukan puasa gitu kan. Dan orang yang mengkodok puasa ini rata-rata yang tidak terbiasa dengan puasa sunnah, itu beratnya masa ampun. Beda dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Situasinya, kondisinya. Kalau pada saat bulan Ramadan itu kan memang situasinya situasi orang tuh apalagi di komunitas yang muslimnya banyak,
itu kan apa istilahnya itu ya, gemanya itu kan kita memang sedang lagi seneng-senengnya atau lagi giat-giatnya, memang sedang mempergiat diri untuk melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah hablum minallah ini. Dan faktor gangguannya juga tidak sebanyak apa namanya, ya jelas tidak sebanyak kalau bukan di luar bulan Ramadan. Jadi orang pada saat bulan Ramadan itu atau bulan puasa ini orang saling menghormati di situ. Yang biasanya makan yo seenaknya atau mungkin minum seenaknya, ya. Pada saat bulan Ramadan itu kan yang tidak berpuasa itu kan setidaknya punya rasa canggung, ya, canggung atau tidak enak gitu ya, karena temennya atau mungkin sahabatnya atau mungkin orang lain sedang melaksanakan ibadah puasa, sehingga dia menahan diri, ya istilahnya toleransi lah, kan begitu. Tapi pada saat di luar bulan Ramadan, bayangin aja nggak ada, karena orang juga tidak tahu si A itu sedang puasa atau tidak, kan begitu. Sehingga gangguan-gangguan itu yang bisa membuat rusaknya puasa, yang bisa membuat batalnya puasa itu sangat terbuka lebar. Jadi artinya berpuasa di luar bulan Ramadan itu memang jauh lebih berat daripada melaksanakan bulan puasa. Kembali pada yang tadi. Walaupun dalam melaksanakan perjalanan itu secara syariat itu diperbolehkan berbuka puasa karena jarak yang ditempuh itu juga sudah memenuhi syarat. Tapi kembali pada diri kita, nek masih mampu yo jangan. Ya. Kita bisa bayangkan perjalanan zaman dahulu yang belum transportasinya sehebat begini, yang perjalanannya masih naik kuda, yang perjalanannya masih naik unta. 80 km lebih itu kan yo bisa ditempuh seharian penuh. Artinya perjalanan sangat melelahkan. Apalagi kalau medannya luar biasa, di gurun misalnya, yang terik mataharinya luar biasa. Ini kan? Atau di gunung-gunung misalnya, menempuh perjalanan lewat gunung-gunung, naik kuda atau jalan kaki. Ya memang sangat memberatkan. Maka ya boleh di situ kena lebih daripada 80 km secara syariat boleh untuk berbuka puasa. Tapi nih zaman sekarang itu kan lah cemen. Ya, kita nongkrong duduk di pesawat aja 45 menit Jogja Jakarta udah nyampe. Kan gitu. Ya enggak perlu untuk berbuka puasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya, kalau kita kategori tadi, ya kategori orang yang memang sakit, yang sudah tidak kuasa lagi untuk berpuasa karena sakitnya itu, kalau berpuasa malah menambah sakitnya atau membahayakan dirinya, termasuk juga orang yang dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka puasa kalau dia tidak kuat. Tapi ingat, di dalam orang yang sedang bepergian ini pun tidak semua yang bepergian itu boleh berbuka puasa. Tergantung juga niatnya. Niat bepergiannya untuk apa? Ya gitu loh pertanyaannya. Kalau niat bepergiannya itu untuk hal yang tidak melakukan satu pelanggaran atau perbuatan yang maksiat, nah itu nggak boleh berbuka puasa. Tapi kan apa yo ada orang yang sedang berpuasa kemudian tujuannya itu adalah untuk melakukan perbuatan maksiat. Yo, kalau dipikir secara akal kita yang sedang melaksanakan kewajiban berpuasa itu kan ya mestinya tidak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi walaupun sedang berpuasa, karena berpuasanya itu ya kadang kan orang kan ya mohon maaf nih, apalagi di zaman sekarang ini yang
perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu ya kadang orang menyepelekan atau bahkan melakukan. Contoh misalnya ya, orang akan melakukan perjalanan jauh menemui seseorang tapi niatnya adalah untuk memberikan sogokan. Nah, ini kan contoh ya. Suap menyuap misalnya gitu. Padahal dia sedang berpuasa. Karena perjalanan jauh, kemudian secara syariat diperbolehkan berbuka, dia berbuka. Ya ini nggak boleh. Walaupun secara syariat boleh berbuka, tetap tidak boleh. Kenapa? Dia tujuannya itu bukan tujuan yang benar. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.